Meskipun demikian, ternyata ada beberapa waktu yang mana sangat dilarang dalam Islam untuk melakukan aktivitas tidur. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak buruk atau dampak berbahaya ketika seseorang melakukan tidur di dalam 3 waktu ini. Ya, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia melakukan seharian aktivitas. Ya. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kehidupan fisik dan mental manusia. Ya. Nah, dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali staminanya dan siap akan menjalankan aktivitas di esok harinya. Tetapi sebaliknya, bila seseorang itu kurang tidur atau terlalu sering begadang, maka seseorang akan mengalami penurunan mood, ya. Badan kurang segar, di sisi lain pasti ada pusing-pusingnya juga ya karena kurangnya tidur. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk cukup tidur minimal 6-8 jam dalam satu hari. Jika kurang dari 6-8 jam, maka itu akan menimbulkan menurunnya mood kita atau menurunnya mentalitas dalam tubuh kita. Dan usahakan setelah minimal tidur 6-8 jam, usahakan untuk melakukan juga tidur di waktu siang atau yang namanya tidur qailulah ya. Meskipun demikian, ternyata ada beberapa waktu yang mana sangat dilarang dalam Islam untuk melakukan aktivitas tidur. Yang pertama adalah tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kenapa di dalam Islam melarang tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari? Karena dipandang di dalam Islam, tidur di waktu setelah subuh itu akan mengurangi keberkahan rezeki dan keberkahan umur kita ya. Jadi usahakan setelah subuh itu jangan langsung tidur, minimal membaca Al-Quran atau berzikir sampai matahari itu terbit. Nah, sebab waktu subuh tersebut biasanya waktu diturunkannya oleh Allah ya, waktu keberkahan rezeki pada seseorang. Makanya sering kita dengar adanya yang namanya sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu biasanya sangat berdampak positif bagi orang yang melakukannya ya. Jadi sedekah subuh itu memang khasiatnya sangat besar sekali, dampaknya sangat besar sekali, sangat positif ya bagi orang yang senantiasa melakukan sedekah subuh. Yang sedekah subuh itu berupa apa saja, bisa saja ya, bisa berupa uang, bisa berupa makanan dan sebagainya ya. Yang penting itu namanya sedekah subuh ya. Makanya setelah subuh usahakan jangan tidur sampai terbitnya matahari ya. Dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah dikatakan an-naumu ba'da subhi yadhabu barakatir rizki wal umri lianna barakata hadhil ummah fil bakri wa huwa ba'da sholatil fajri wa tulu'i syamsi. Tidur setelah subuh ya, itu dapat menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Maka di dalam Islam itu dianjurkan untuk tidak melakukan tidur setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari ya, sekitar jam 5:30 atau jam 6 pagi ya, itu terbitnya matahari. Jadi usahakan kita hindari tidur di pagi hari atau setelah waktu subuh, karena itu bisa menghambat rezeki kita dan umur kita tidak akan berkah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tidur setelah waktu asar. Nah, tidur pada waktu ini biasanya berdampak atau beresiko mengurangi daya aktif akal pada seseorang yang melakukan tidur di waktu setelah asar. Nah, kenapa di dalam Islam tidak diperbolehkan tidur setelah waktu asar? Karena beresiko mengurangi daya aktif akal orang tersebut. Kalau tidak percaya tidak apa-apa, silahkan untuk mencobanya ya. Semisal mungkin ada beberapa orang yang memang tidak percaya, apa iya tidur setelah asar bisa mengurangi akal, daya aktif akal? Tidak apa-apa, karena
Kalau saya sendiri percaya, karena saya sendiri pernah melakukan itu ya, pernah melakukan itu, tidur selama setelah asar ya, berturut-turut 3 hari. Dan pada itu saat itu saya sedang sekolah SMA. Saya masih ingat betul. Tidur setelah asar pada saat itu jam 5, sekitar jam 5-an, bangun itu jam 6 lebih 15 menit. Pada saat bangun saya langsung mandi, saya langsung menggunakan pakaian sekolah untuk berangkat sekolah. Dan ternyata saya ditertawakan sama almarhum ibu saya. Kamu mau kemana, nak? Kamu mau kemana? Mau ke sekolah? Mau ke sekolah, ini jam berapa? Ternyata itu adalah setelah maghrib ternyata. Nah, saat itu saya percaya bahwa ternyata tidur setelah asar itu mengurangi daya aktif akal pada seseorang ya. Kalau kelamaan dalam tempo yang sangat lama tidur setelah asar, minimal atau mungkin dalam waktu 40 hari orang tersebut bisa mengalami kegilaan ya. Jadi berhati-hati, usahakan hindari untuk melakukan tidur setelah asar. Dan yang selanjutnya adalah tidur sebelum isya atau setelah maghrib. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan kana yakrahun naumu qabla al-isya'i wal hadisu ba'daha. Sungguh Rasulullah tidak senang tidur sebelum isya atau sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Jadi Rasulullah itu sangat tidak menyukai apabila ada umatnya itu melakukan tidur setelah sholat maghrib atau sebelum isya. Bahkan ada riwayat lain yang menyatakan kalau seseorang terlalu sering tidur habis maghrib, dia akan mewariskan kekurusan ya. Jadi kalau orang yang senantiasa tidur setelah maghrib, maka badannya lama kelamaan akan mengalami kurus. Mungkin ini kabar gembira ya, kabar gembira bagi orang yang maaf ini agak gendut ya. Tidur habis maghrib saja terus bisa mengurangi lemak kita, karena itu akan mewariskan kekurusan. Ya bisa saja, boleh dicoba ya, tapi kalau terus-terusan ya itu kurusnya itu kurus yang tidak sehat ya, jadi tidak baik menurut saya. Mending kalau memang pingin benar kurus, berolahraga yang rutin ya, seperti jalan kaki, sering-sering berjalan kaki, lari pagi atau sering lari lah dan sebagainya, mungkin nge-gym dan sebagainya, itu sangat dianjurkan. Nah, kenapa Rasulullah melarang tersebut tidur sebelum isya ya atau setelah maghrib? Ya karena kalau Rasulullah khawatirnya umatnya itu bangunnya tiba-tiba sampai jam 3 semisalnya, berarti dia tidak melaksanakan sholat isya. Nah, atau mungkin di sini dijelaskan dalam hadisnya wal hadisu ba'daha, atau berbincang-bincang setelah waktu isya, lupa sampai melakukan sholat isya, tiba-tiba sudah sangat malam, capek, akhirnya tertidur. Nah, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah kalau berbincang-bincang setelah isya ataupun tidur sebelum maghrib. Jadi usahakan kita menghindari 3 waktu tersebut karena bisa berdampak negatif atau berdampak buruk bagi tubuh kita. Hindari tidur setelah subuh, setelah asar, dan setelah habis maghrib atau sebelum waktu isya. Nah, yang selanjutnya yang tidur yang dianjurkan adalah tidur qailulah dan juga tidur pada waktu malam ya. Tidur pada waktu malam memang ada dalilnya ya. Jadi waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asya. Ini disebutkan dalam surat An-Naba 10 sampai 11. Jadi waktu malam itu untuk tidur dan waktu siang itu untuk bekerja. Dan tidur yang disunahkan itu adalah tidur pada waktu qailulah antara jam 11 sampai jam 12. Itu rasanya ketika kita itu melakukan tidur qailulah itu seperti kita itu tidur setengah hari penuh ya, karena mungkin malamnya kita sudah melakukan sholat tahajud ya, bisa jadi itu opsi yang paling bagus untuk melakukan tidur siang sebentar. Nah, disitulah ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk tidur dan beberapa waktu yang sangat-sangat tidak dianjurkan untuk tidur. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kelak kita bisa dianggap oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.